Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah sahabat muda, bagaimana kabar Anda? Saya doakan semoga kalian baik-baik saja. Dalam video kali ini saya akan mengulas fenomena kelitih sebagai kegiatan para remaja khususnya wilayah Yogyakarta yang beberapa tahun belakangan dirasa sangat meresahkan. Bahkan akibat kelakuan mereka ini mengakibatkan banyak sekali dampak negatif, mulai harta benda hingga korban jiwa. Lantas apa itu kelitih? Pada awalnya kelitih berasal dari bahasa Jawa yang berarti aktivitas untuk mencari angin di luar rumah, seperti jalan-jalan, nongkrong, dan berbagai kegiatan semacamnya. Selain itu, ada juga yang menyebut bahwa kelitih diambil dari sebutan pasar kelitikan Yogyakarta, yang diartikan sebagai aktivitas santai sambil mencari barang bekas, yang dalam bahasa Jawa berarti kelitikan. Fenomena kelitih sebenarnya telah dimulai sejak awal tahun 90-an. Ketika itu, kepolisian mengelompokkan geng remaja di Yogyakarta yang mana kepolisian diketahui telah memiliki informasi seputar geng remaja dan kelompok anak muda yang melakukan kejahatan. Meski pada mulanya istilah kelitih memiliki makna seorang yang sedang mengisi waktu luang, namun seiring berjalannya waktu, istilah kelitih berubah menjadi sebuah tindak kejahatan dengan menyerang orang-orang secara tidak terduga. Akan tetapi setelah Orde Baru, Wali Kota Heri Sudianto mengancam para pelajar yang terlibat tawuran akan dikeluarkan dari sekolah. Namun bukannya merasa takut, berangkat dari ancaman tersebut, para pelajar kemudian berkeliling kota guna mencari musuh untuk melakukan aksi kelitih. Aktivitas ini dilakukan lantaran ingin mendapatkan pengakuan dari teman-temannya, yang mana para begundal muda yang melakukan aksi kelitih mengklaim jika dirinya mendapatkan reputasi bagus di lingkungannya. Selain itu, kegiatan ini juga dilatar belakangi dari permasalahan pribadi maupun persoalan keluarga, seperti broken home yang membuat anak muda tersebut cenderung menjadi seorang pelaku kelitih. Istilah kelitih mulai populer pada tahun 2016, meski pada mulanya kelitih merupakan perilaku kenakalan remaja dan pemusuhan antar kelompok. Namun seiring berjalannya waktu, fenomena kelitih mengalami pergeseran. Kini kelitih tidak hanya menyasar pada kelompok tertentu, akan tetapi juga menyasar pada masyarakat umum secara acak. Mengacu pada data yang tercatat oleh Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, kasus kelitih meningkat 11,54% pada tahun 2021 jika dibandingkan dengan tahun 2020. Yang mana pada tahun 2020 kasus kelitih mencapai angka 52 kasus dengan jumlah pelaku yang telah ditangkap sebanyak 91 orang. Kemudian pada tahun 2021 kasus pun meningkat menjadi 58 kasus dengan jumlah pelaku tertangkap sebanyak 102 orang. Selain itu yang lebih miris, berdasarkan data Polda DIY mengungkapkan bahwa mayoritas pelaku kelitih masih berstatus sebagai pelajar, sedangkan sisanya berstatus sebagai pengangguran. Salah satu kasus kelitih yang sempat membuat gemar masyarakat Yogyakarta adalah peristiwa pembacokan di Jalan Kaliurang, Sleman, Yogyakarta oleh 6 orang pelaku yang terdiri dari lulusan pelajar SMA, yang mana motif pelaku menyerang korban adalah karena tersinggung ketika korban menyalip pelaku di jalan. Kejadian ini membuktikan bahwa penyerangan yang dilakukan cenderung bersifat acak. Selain itu, beberapa pelaku pun dikonfirmasi sedang terpengaruh minuman keras dan obat-obatan terlarang saat penganiayaan terjadi. Kemudian di tahun 2022 silam, kembali terjadi lagi kasus kelitih yang cukup menggemparkan masyarakat Yogyakarta. Kejadian naas ini dialami oleh seorang siswa sekolah menengah yang merupakan anak dari anggota DPRD Kebumen. Pada 3 April 2022, korban mengalami peristiwa naas tersebut ketika tengah mencari makan sahur. Dikutip dari kompas.com, siswa yang menjadi korban pun pada akhirnya harus meregang nyawa saat sedang dibawa ke rumah sakit terdekat. Mulanya korban yang sedang mencari sahur dengan temannya diprovokasi oleh pelaku yang kurang lebih berjumlah 5 orang. Kemudian korban dan temannya mengejar pelaku, hingga akhirnya saat berpapasan pelaku menyabetkan gear motor sebagai senjata yang mereka gunakan. Alhasil korban pun langsung tumbang. Oleh karenanya atas deretan kasus tersebut, fenomena kelitih ini menjadi persoalan tersendiri khususnya bagi pemerintah daerah istimewa Yogyakarta dan beberapa wilayah lain di negeri ini. Jadi sekian dari saya, jika ada salah kata saya mohon maaf dan terima kasih.